Salam sejahtera bagi kita, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Ada seorang pastor yang berkarya di sebuah paroki, sedang menangani kursus persiapan perkawinan. Di antara calon pasangan suami istri itu ada yang akan menikah beda gereja. Calon suami beragama Katolik, sedangkan calon istri beragama Protestan. Lalu pastor ini bertanya kepada saya karena ada hal yang perlu dipertanyakan di antara mereka. Pastor itu bertanya begini, Pastor Posinus, apa tanggapan pastor berkaitan dengan calon pasangan suami istri yang akan menikah beda gereja ini? Calon istri yang beragama Protestan tidak mau menandatangani janji pihak Katolik berdasarkan kanon 1125. Di dalam kanon itu sangat jelas bahwa pihak Katolik berjanji sekuat tenaga menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik dan semua anak harus diusahakan untuk dibaptis di dalam gereja Katolik dan juga dididik secara Katolik. Nah, rupanya pihak Protestan ini, calon istri, tidak mau menandatangani janji pihak Katolik ini kalau nanti melangsungkan perkawinan. Apa tanggapan Pastor Posinus Gule OSC? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca 3 kanon, yaitu kanon 1124, kanon 1125, dan kanon 1126, maka sebenarnya jawaban atas pertanyaan pastor ini sudah terjawab. Mengapa? Karena di dalam kanon 1124 sudah ditegaskan di sana bahwa tanpa izin atas perkawinan beda gereja itu dilarang. Dan izin itu diberikan oleh otoritas gereja Katolik yang berwenang, yaitu Bapak Uskup atau Pastor Vikaris Jenderal, Vikjen, atau Pastor Vikaris Episkopal atau VIKEP, salah satu di antara mereka. Umumnya kalau di Bandung misalnya yang memberikan itu adalah Pastor Vikaris Jenderal. Jadi calon pasangan suami istri yang akan menikah beda gereja itu mesti meminta izin atas perkawinan beda gereja melalui pastor paroki kepada Bapak Uskup atau kepada Pastor Vikaris Jenderal atau kepada Pastor Vikaris Episkopal. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat kanon berikutnya, yaitu kanon 1125, sudah dikatakan di situ, izin itu baru bisa diberikan kalau ada alasan yang wajar dan masuk akal. Alasan yang wajar dan masuk akal itu tergambar di dalam janji pihak Katolik itu, yaitu menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Lalu yang kedua, sekuat tenaga mengusahakan untuk membaptiskan semua anak yang akan lahir secara Katolik, ya dibaptis secara Katolik. Lalu yang ketiga, semua juga anak yang akan lahir ya dididik secara Katolik. Ya itu yang menjadi janji dari pihak Katolik dan ini alasan yang wajar dan masuk akal. Dan di dalam kanon 1125 itu dikatakan bahwa sangat jelas, jangan diberikan izin atas perkawinan beda gereja kalau tidak terpenuhi alasan-alasan yang wajar dan masuk akal itu, yaitu janji dari pihak Katolik tadi, yang 3 itu. Menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik, semua anak yang akan lahir diusahakan sekuat tenaga untuk dibaptis secara Katolik, dan semua anak yang lahir akan juga dididik secara Katolik. Berarti janji ini kan diusahakan untuk seumur hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menjelaskan mengapa kalau terjadi perkawinan beda gereja, mesti pihak Protestan atau pihak yang bukan Katolik itu menandatangani janji dari pihak Katolik ini. Karena ada di dalam kanon 1126. Di situ dikatakan bahwa diberikan kewenangan kepada konferensi para uskup di masing-masing negara untuk menentukan cara menyatakan janji pihak Katolik dan juga bagaimana agar janji itu diberitahu kepada pihak
yang bukan Katolik, yaitu pihak Protestan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, khususnya di Indonesia, kita sudah sepakati bersama bahwa kalau terjadi perkawinan beda gereja dan juga sebenarnya perkawinan beda agama, maka masing-masing dari calon itu wajib menandatangani janji perkawinan, baik pihak Katolik maupun pihak Protestan atau pihak yang bukan Katolik. Dan apa yang ditandatangani yaitu janji berdasarkan Kanon 1125 tadi, bahwa pihak Katolik tidak meninggalkan iman Katolik, semua anak akan dibaptis secara Katolik, semua anak akan dididik secara Katolik. Nah, ini sebagai bukti dokumental ya bahwa pihak Katolik sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, sungguh-sungguh menjalankan janji yang dia janjikan di hadapan Allah. Dan pihak yang bukan Katolik atau pihak Protestan juga sudah tahu bahwa ada janji pihak Katolik kalau terjadi perkawinan beda gereja. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kasus yang ditanyakan oleh pastor yang berkarya di paroki tadi, maka yang dipastikan adalah apakah penolakan dari pihak Protestan untuk menandatangani berkas janji dari pihak Katolik itu bukan indikasi bahwa dia juga menolak atau menghambat pihak Katolik untuk menjalankan janji yang sudah dia ungkapkan di hadapan Allah. Maka ini yang harus dipastikan. Kalau seandainya pihak Katolik ini justru juga nantinya akan mengabaikan janjinya, maka sebenarnya izin atas perkawinan beda gereja itu tentu saja tidak diberikan. Nah, ini yang seharusnya dipertimbangkan. Mengapa gereja Katolik sangat hati-hati untuk memberikan izin atas perkawinan beda gereja ini? Rupanya di dalam perjalanan sejarah gereja, banyak umat Katolik yang akhirnya tidak mempraktekkan iman kekatolikannya ketika melangsungkan perkawinan beda gereja. Dia terlena dan bahkan acuh tak acuh dengan praktek imannya. Dia tidak mempertahankan iman kekatolikannya, bahkan anak-anak juga tidak dibaptis secara Katolik. Nah, ini di dalam perjalanan sejarah. Kendati demikian, ada banyak juga orang Katolik yang berjuang keras untuk mempertahankan imannya dan juga mengusahakan agar anak-anak semuanya dibaptis secara Katolik dan dididik di dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja Katolik itu sangat menghargai kebebasan beragama. Oleh karena itu, kalau terjadi perkawinan campur beda gereja, gereja Katolik juga membebaskan pihak yang bukan Katolik untuk tetap memelihara imannya, tetap menganut agama atau gerejanya. Tidak harus menjadi seorang Katolik kalau seandainya dia menikah dengan orang Katolik. Begitu juga sebaliknya, orang Katolik wajib memelihara imannya, iman kekatolikannya. Jadi sebenarnya gereja Katolik memanggil masing-masing baik pihak Katolik maupun pihak yang bukan Katolik untuk memelihara iman dan juga mewujudkan ajaran agama yang dihayati di dalam agamanya atau di dalam gerejanya. Jadi gereja Katolik menghargai itu. Apalagi di dalam Kanon 748 paragraf kedua sudah dikatakan di sana, tidak seorang pun memaksakan orang lain untuk memeluk iman Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, orang yang bukan Katolik juga jangan memaksakan ya orang Katolik untuk memeluk imannya. Ya, itu jangan. Ya. Berarti di sini harus saling menghargai satu sama lain. Nah, ini pesan saya kepada mereka yang akan menikah beda gereja. Perkawinan itu merupakan pilihan dan panggilan. Sebagai pilihan, tentu saja idealnya Anda sudah mempertimbangkan berbagai hal dan Anda juga sudah melakukan permenungan yang mendalam, atau dalam bahasa rohaninya itu sudah melakukan discernment, menimbang-nimbang apa yang menjadi kehendak Allah di dalam proses keputusan untuk memilih menikah.
Apakah melalui perkawinan yang akan Anda langsungkan ini, sungguh-sungguh Anda menghargai manusia, menghargai satu sama lain, dan juga menghargai Tuhan Allah? Apakah melalui perkawinan yang Anda pilih ini, Anda semakin disempurnakan, Anda mencapai keselamatan? Jangan sampai ajaran agama yang begitu kaya ini justru dijadikan sebagai sarana perpecahan di antara umat Kristiani sendiri, antara Katolik dengan Protestan. Seharusnya tidak demikian, tetapi marilah menjadikan ajaran agama ini sebagai sarana pendewasaan iman kita, supaya kita semakin menghargai satu sama lain dan juga semakin memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kita membangun persekutuan dengan sesama kita karena kita saling menghargai keberadaan agama satu sama lain, dan juga kita menghargai orang-orang yang setia memelihara imannya. Lalu yang kedua, perkawinan sebagai panggilan. Saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan sebagai panggilan mau mengatakan sebenarnya perkawinan merupakan jalan kekudusan. Mengapa? Karena kalau kita membaca kitab suci, misalnya salah satunya dari Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dikatakan di sana bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di sini jelas-jelas bahwa yang memanggil pasangan suami dan istri untuk bersatu di dalam ikatan perkawinan Tuhan Allah sendiri. Bahkan juga Allah sendirilah yang mempersatukan keduanya. Oleh karena itu, mereka satu daging, satu daging. Bayangkan saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan di sana satu daging. Berarti mestinya itu berjuang bersama-sama. Ya, satu visi, seia, sekata, sejiwa menuju kepada Allah, satu hati, ya. Seiman, ya, satu iman. Jadi mestinya supaya persekutuan yang dibangun justru menunjukkan bahwa mereka satu daging. Ikatan perkawinan yang dihayati, yang dibangun di dalam keluarga, sungguh-sungguh mewujudkan bahwa pasangan suami istri ini satu daging. Lalu yang berikutnya adalah bahwa persekutuan suami dan istri ini dibentuk untuk seumur hidup. Maka dikatakan di sana di dalam Injil Matius tadi, tidak ada kuasa manusia pun yang boleh dan memiliki otoritas untuk menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan perkawinan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau di awal saja sudah muncul perbedaan karena pandangan agama yang berbeda-beda ini, maka pasti ke depan muncul berbagai masalah lagi yang justru mengganggu dan menghambat pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan beda gereja ini untuk membangun persekutuan seumur hidup. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Anda yang akan menikah beda gereja ini, silakan merenungkan sungguh-sungguh apa konsekuensi ke depan kalau seandainya Anda memutuskan memilih untuk menikah beda gereja. Apalagi kita di Indonesia ini kadang-kadang anggota keluarga besar mengintervensi ya hal-hal yang berkaitan dengan iman dari anaknya, dari menantunya. Maka pikirkan sungguh-sungguh kalau Anda memilih untuk menikah beda gereja, apakah justru Anda tidak menghadapi berbagai macam masalah dan hambatan untuk menjalankan iman Anda. Kepada orang Katolik, saya menyampaikan supaya jangan sampai Anda meninggalkan iman Anda hanya karena Anda memasuki perkawinan. Tetapi justru seharusnya Anda semakin mengimani iman kekatolikan Anda ketika Anda memasuki perkawinan. Mengapa? Karena bagi kita, orang Katolik, perkawinan di antara mereka yang dibaptis merupakan sakramen. Sakramen sendiri merupakan tanda dan sarana keselamatan Allah. Maka melalui perkawinan itu juga Anda memperoleh keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau terjadi perkawinan beda gereja, maka diharapkan para pastor yang berkarya di paroki sungguh-sungguh mendampingi
calon pasangan suami istri, baik yang beragama Katolik maupun yang beragama Protestan. Mengapa? Supaya mereka sungguh-sungguh menjalani apa yang menjadi kewajiban mereka masing-masing. Dan di dalam hal ini juga didukung pihak Katolik untuk setia pada iman kekatolikannya. Jangan sampai dia justru meninggalkan iman kekatolikannya ketika memasuki perkawinan. Semoga paparan ini, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi juga bahan pertimbangan bagi Anda yang akan menikah beda gereja. Sekali lagi, bagi Anda yang akan menikah beda gereja, pikirkan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai Anda kehilangan iman kekatolikan Anda ketika Anda mau menikah beda gereja itu. Tuhan memberkati.